Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki dengan NIM 1830105037 akan mempresentasikan makalah tentang metode transportasi dengan menggunakan metode Vogel. Definisi model transportasi dengan metode Vogel. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda, dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga berbeda-beda. Metode aproksimasi Vogel atau VAM berdasarkan pada konsep biaya penalti. Jika pengambilan keputusan salah memilih tindakan dari beberapa alternatif tindakan yang ada, maka suatu sanksi diberikan. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai rangkaian adalah tindakan alternatif rute, dan suatu keputusan dianggap salah jika mengalokasikan ke sel yang tidak berisi biaya terendah. Teknik pengerjaan pada model ini berbeda dengan dua metode sebelumnya, yaitu transportasi stepping stone dan MODI. Dalam metode ini, sekali kita menentukan alokasi tersebut, tidak dapat berubah lagi. Langkah-langkah penyelesaian model transportasi menggunakan metode Vogel. Yang pertama, membuat tabel visible awal menggunakan metode VAM. Yang kedua, mulai dari kiri atas dengan memperhatikan jumlah kapasitas yang dapat diangkut dan jumlah barang yang akan dikirim. Yang ketiga, perhatikan setiap kolom dan baris, kemudian pilih dua sel dengan biaya pengiriman terkecil. Yang keempat, setelah didapat nilai tertinggi dari perhitungan dua sel terkecil, kita akan alokasikan sebanyak mungkin ke biaya terkecil. Kemudian baris dan kolom yang sudah diisi tidak dapat diisi lagi. Yang kelima, alokasikan sebanyak mungkin kotak yang di dekatnya pada baris dan kolom yang tidak diisi. Yang ketujuh, lanjut dengan cara yang sama sehingga semua barang yang akan dikirim telah habis dan kapasitasnya telah terpenuhi. Selanjutnya, menghitung biaya transportasi. Hasil perhitungan merupakan hasil yang didapat dengan metode VAM. Contoh soal. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di WHO dengan kapasitas produksi tiap bulannya masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, dan C. Semua kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudang ABC adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Solusinya, yang pertama, isi tabel pertama dari sudut kiri atas. Untuk mengisinya, harus diperhatikan tiap-tiap kebutuhan dari gudang tersebut. Di tabel ini, kebutuhan tiap gudang adalah gudang A 50, gudang B 110, dan gudang C 40. Yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Untuk menentukan baris pertama, aturannya adalah RW sama dengan 0, dan nilai dari baris lainnya dan kolom ditentukan berdasarkan persamaan R tambah K sama dengan C. Untuk persamaan pertama yaitu RW tambah KA sama dengan CWA. Dari aturan tadi, untuk RW sama dengan 0 dan KA belum diketahui, dan untuk C itu merupakan biayanya
yang untuk CWA sama dengan 20. Dari persamaan tersebut, maka nilai kolom A didapatkan sama dengan 20. Begitu juga seterusnya sampai kepada paling bawah. Yang ketiga, menghitung indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikan. Untuk menghitung indeks perbaikannya, memiliki rumus indeks perbaikan sama dengan C dikurang R dikurang K. Dan di dalam gambar dapat kita lihat jika semua nilainya bernilai negatif. Untuk mendapatkan alokasi terendah, semua nilainya tersebut tidak boleh ada yang negatif. Jadi karena nilai di sini ada yang negatif, maka kita akan menggunakan alokasi baru agar nilainya positif. Untuk alokasi kedua ini, biaya pengangkutannya yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 dikali 10 ditambah 30 dikali 19 sama dengan 2070. Untuk teman-teman ingat kembali, untuk menentukan alokasinya ini harus berdasarkan kebutuhan gudangnya masing-masing. Langkah selanjutnya, ulangi mencari nilai R dan nilai K. Seperti yang tadi, untuk RW yang pertama selalu bernilai 0. Dan nilai CWB-nya di tabel dapat dilihat nilainya yaitu 5. Maka nilai kolom B sama dengan 5. Begitu juga seterusnya. Ya, selanjutnya kita mencari indeks perbaikan. Indeks perbaikan rumusnya indeks perbaikan sama dengan C dikurang R dikurang K. Dan dapat teman-teman lihat hasilnya di sini yaitu 1 min 6 19 dan 1. Seperti yang tadi, syaratnya tidak boleh ada yang bernilai negatif. Karena di sini min 6 bernilai negatif, maka kita akan mengulangi dengan alokasi baru. Untuk alokasi ketiga bisa teman-teman lihat di tabel. Dan biaya pengangkutannya sebesar 1.890. Ulangi langkah tadi yaitu mencari nilai kolom dan nilai barisnya. Dan untuk mencari selanjutnya yaitu indeks perbaikan dari yang tadi, yaitu dengan rumus indeks perbaikan sama dengan C dikurang R dikurang K. Yang hasilnya 7, 13, 7, dan 6. Karena tidak ada yang bernilai negatif, maka alokasi ini merupakan yang terendah. Atau alokasi tahap ketiga ini merupakan alokasi yang optimal. Karena indeks perbaikan pada kotak kosong sudah tidak ada yang bernilai negatif. Jadi untuk contoh soal ini, solusinya yaitu dengan menggunakan alokasi yang ketiga. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.